Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang silsilah Imam Unyil Rizik Syihab, galur keluarga paling konyol, mustahil, dan tidak masuk akal. Imam Unyil pernah berkata bahwa orang yang mengatakan nasab Ba'alwi adalah nasab yang terputus adalah orang yang belajar ilmu nasab di kandang kepu. Akan tetapi kalau kita mempelajari silsilahnya, maka akan kita ketahui bahwa silsilah dari Imam Unyil lah yang memang dibuat di kandang kepu. Karena banyak keanehan dan kemustahilan dari galur silsilah dari Imam Unyil Rizik Syihab maupun silsilah Ba'alwi secara umum. Mari kita bahas lebih detail silsilah Rizik Syihab. Silsilah Rizik Syihab. Ini adalah silsilah Rizik Syihab. Kita bahas silsilahnya dari awal sampai akhir dulu. Setelah itu, kemudian kita bahas keanehan-keanehan yang ada di silsilah ini. Nabi Muhammad diperkirakan lahir pada tahun Gajah, wafat pada usia 63 tahun di tahun 11 Hijriah. Beliau memiliki istri pertama bernama Siti Khotijah yang diperkirakan lahir pada tahun 20 sebelum tahun Gajah dan wafat pada usia 64 tahun di tahun 44 tahun Gajah. Dari pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khotijah memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Siti Fatimah. Siti Fatimah lahir pada tahun 35 tahun Gajah. Wafat pada usia 28 tahun di tahun 11 tahun Hijriah. Beliau menikah dengan Ali bin Abu Thalib yang sebenarnya adalah pamannya, karena Ali bin Abu Thalib adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Ali bin Abu Thalib lahir pada tahun 30 tahun Gajah, wafat pada usia 62 tahun di tahun 40 Hijriah. Dari pernikahan Ali bin Abu Thalib dan Siti Fatimah memiliki 5 anak. Salah satunya adalah Husain. Husain lahir pada tahun 4 tahun Hijriah. Gugur pada usia 60 tahun di tahun 64 tahun Hijriah. Salah satu istri Husain adalah Srar Banu. Dari pernikahan ini terlahir putra bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin lahir pada tahun 33 tahun Hijriah. Wafat pada usia 64 tahun di tahun 97 tahun Hijriah. Beliau memiliki istri bernama Fatimah binti Hasan. Dari pernikahan ini terlahir putra bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir lahir pada tahun 59 tahun Hijriah. Wafat pada usia 55 tahun di tahun 114 tahun Hijriah. Beliau memiliki istri bernama Umi Farwa. Dari pernikahan ini terlahir putra bernama Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq lahir pada tahun 80 tahun Hijriah. Wafat pada usia 68 tahun di tahun 148 tahun Hijriah.
Ja'far Shadiq memiliki putra bernama Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi lahir pada tahun 145 tahun Hijriah. Wafat pada usia 65 tahun. Di tahun 210 tahun Hijriah. Ali Al-Uraidi memiliki putra bernama Muhammad An-Nakhid. Muhammad An-Nakhid lahir pada tahun 200-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50 tahun. Di tahun 250-an tahun Hijriah. Muhammad An-Nakhid memiliki putra bernama Isa Ar-Rum. Isa Ar-Rum lahir pada tahun 240-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 300 tahun Hijriah. Isa Ar-Rum memiliki putra bernama Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir lahir pada tahun 260 tahun Hijriah. Wafat pada usia 85 tahun. Di tahun 345 tahun Hijriah. Ada beberapa versi terkait tokoh Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir. Terkait jumlah anak, lokasi meninggal, umur, atau tahun wafatnya juga ada beberapa versi. Kita ikuti saja versi orang-orang Ba'alwi. Ahmad Al-Muhajir memiliki putra bernama Ubaidillah. Ubaidillah lahir pada tahun 320-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60-an tahun. Di tahun 383 tahun Hijriah. Ubaidillah memiliki putra bernama Alwi Awal atau Alwi Al-Mutabkir. Alwi Awal atau Alwi Al-Mutabkir lahir pada tahun 350-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50-an tahun. Di tahun 400-an tahun Hijriah. Alwi Al-Mutabkir memiliki putra bernama Muhammad Maula As-Saumah. Muhammad Maula As-Saumah lahir pada tahun 390 tahun Hijriah. Wafat pada usia 56 tahun. Di tahun 446 tahun Hijriah. Muhammad Maula As-Saumah memiliki putra bernama Alwi Sohib Baiti Jubair. Alwi Sohib Baiti Jubair lahir pada tahun 450-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 512 tahun Hijriah. Alwi Sohib Baiti Jubair memiliki putra bernama Ali Qoli Qosam. Ali Qoli Qosam lahir pada tahun 470-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50 tahun. Di tahun 529 tahun Hijriah. Ali Qoli Qosam
memiliki putra bernama Muhammad Sohib Mirbad. Muhammad Sohib Mirbad lahir pada tahun 500-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50 tahun. Di tahun 550 tahun Hijriah, Muhammad Sohib Mirbad memiliki putra bernama Ali Wahidil Faqih. Ali Wahidil Faqih lahir pada tahun 630 tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 690 tahun Hijriah, Ali Wahidil Faqih memiliki putra bernama Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Muhammad Al-Faqih Muqaddam lahir pada tahun 574 tahun Hijriah. Wafat pada usia 79 tahun. Di tahun 653 tahun Hijriah, Muhammad Al-Faqih Muqaddam memiliki putra bernama Alwi Ibnul Faqih. Alwi Ibnul Faqih lahir pada tahun 600-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 69-an tahun. Di tahun 669-an tahun Hijriah, Ali Wahidil Faqih memiliki putra bernama Ali. Ali lahir pada tahun 650-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 59-an tahun. Di tahun 709 tahun Hijriah, Ali memiliki putra bernama Muhammad Maulad Dawilah. Muhammad Maulad Dawilah lahir pada tahun 705 tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 765 tahun Hijriah, Muhammad Maulad Dawilah memiliki putra bernama Abdurrahman Assegaf. Abdurrahman Assegaf lahir pada tahun 739 tahun Hijriah. Wafat pada usia 80 tahun. Di tahun 819 tahun Hijriah, Abdurrahman Assegaf memiliki putra bernama Abu Bakar As-Sakron. Abu Bakar As-Sakron lahir pada tahun 760-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 61-an tahun. Di tahun 821 tahun Hijriah, Abu Bakar As-Sakron memiliki putra bernama Ali As-Sakron. Ali As-Sakron lahir pada tahun 818 tahun Hijriah. Wafat pada usia 77 tahun. Di tahun 895 tahun Hijriah, Ali As-Sakron memiliki putra bernama Abdurrahman. Abdurrahman lahir pada tahun 850 tahun Hijriah. Wafat pada usia 73 tahun. Di tahun 923 tahun Hijriah,
Abdurrahman memiliki putra bernama Ahmad Syihabuddin Al-Khair. Ahmad Syihabuddin Al-Khair lahir pada tahun 887 tahun Hijriah. Wafat pada usia 69 tahun di tahun 946 tahun Hijriah. Ahmad Syihabuddin Al-Khair memiliki putra bernama Abdurrahman Al-Qadi. Abdurrahman Al-Qadi lahir pada tahun 945 tahun Hijriah. Wafat pada usia 69 tahun di tahun 1014 tahun Hijriah. Abdurrahman Al-Qadi memiliki putra bernama Ahmad Syihabuddin Al-Asgar. Ahmad Syihabuddin Al-Asgar lahir pada tahun 970-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 66-an tahun di tahun 1036-an tahun Hijriah. Ahmad Syihabuddin Al-Asgar memiliki putra bernama Muhammad. Muhammad lahir pada tahun 1020-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun di tahun 1080-an tahun Hijriah. Muhammad memiliki putra bernama Ali. Ali lahir pada tahun 1040-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun di tahun 1104 tahun Hijriah. Ali memiliki putra bernama Muhammad. Muhammad lahir pada tahun 1080 tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun di tahun 1140-an tahun Hijriah. Muhammad memiliki putra bernama Syekh. Syekh lahir pada tahun 1115 tahun Hijriah. Wafat pada usia 44-an tahun di tahun 1159-an tahun Hijriah. Syekh memiliki putra bernama Muhammad. Muhammad lahir pada tahun 1140-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun di tahun 1200-an tahun Hijriah. Muhammad memiliki putra bernama Husain. Husain lahir pada tahun 1180-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun di tahun 1240-an tahun Hijriah. Husain memiliki putra bernama Abdullah. Abdullah lahir pada tahun 1210-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60-an tahun di tahun 1270-an tahun Hijriah. Abdullah memiliki putra bernama Husain.
Husain lahir pada tahun 1240-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60-an tahun di tahun 1320-an tahun Hijriah. Husain memiliki putra bernama Muhammad. Muhammad lahir pada tahun 1280 tahun Hijriah. Wafat pada usia 60-an tahun di tahun 1340-an tahun Hijriah. Muhammad memiliki putra bernama Husain. Husain lahir pada tahun 1340 tahun Hijriah. Wafat pada usia 46 tahun di tahun 1386 tahun Hijriah. Husain memiliki putra bernama Muhammad Rizieq. Muhammad Rizieq lahir pada tahun 1385 tahun Hijriah dan pada saat ini masih hidup. Keanehan silsilah Rizik Syihab. 1. Jumlah tokoh dalam silsilah. Berdasarkan pengamatan biologi, pada masa lalu orang cenderung untuk menikah muda, biasanya di bawah 20 tahun. Dan secara statistik, sebagian besar orang memiliki anak pada 20 sampai 33 tahun. Sehingga berdasarkan biologi dan statistik ini, maka akan ada 3 sampai 5 orang dalam 100 tahun. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Sekarang tahun 2024 Masehi. Maka 2024 dikurangi 571 sama dengan 1453 tahun. Kita bulatkan menjadi 1450 tahun. Kemudian kita bagi 20, 25, dan 33 untuk mengetahui jumlah tokoh atau generasi. Setelah dibagi didapatkan 72,3, 58, 43,9 generasi. Dalam silsilah ini hanya 38 generasi. Jadi, ada antara 5 sampai 20 atau 34 generasi yang hilang atau tidak tercatat. Dalam silsilah ini, saya kelompokkan dalam 3 kolom. Di kolom pertama adalah tokoh yang terkenal, terbukti secara historis, dan memiliki buku sebagai bukti bahwa tokoh ini ada. Di kolom kedua adalah tokoh yang diragukan keberadaannya, sampai Ali As-Sakron, orang yang pertama membuat kitab yang mencangkokkan nasab Ba'alwi ke nasab Husain bin Ali bin Abu Thalib. Di kolom ketiga adalah orang-orang setelah Ali As-Sakron. Pada kolom pertama berjarak 278 tahun dengan jumlah tokoh 9 orang. Sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 30,5
88 tahun. Jadi di kolom pertama ini masih masuk akal secara statistik dan biologis. Di kolom kedua berjarak waktu 558 tahun dengan jumlah tokoh 14 orang, sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 39,86 tahun. Jadi di kolom kedua ini tidak masuk akal secara statistik dan biologis. Pada kolom ketiga berjarak waktu 567 tahun dengan jumlah tokoh 15 orang, sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 37,8 tahun. Jadi di kolom ketiga ini tidak masuk akal secara statistik dan biologis. Pada kolom kedua dan ketiga ada tokoh yang kemungkinan hilang atau tidak tercatat di sisilah. Dua, ayahnya sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian anaknya lahir. Dalam sisilah ini ada keanehan bahwa ada tokoh yang sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian anaknya lahir. Tentu hal ini jelas tidak mungkin secara logika dan akal sehat. Kejadian pertama bisa dilihat di tokoh nomor 12, yaitu Muhammad Maula As-Saumah yang wafat pada tahun 446 Hijriah. Dan tokoh nomor 13 yaitu Alwi Sohib Baiti Jubair yang lahir pada tahun 450 Hijriah. Di sini terlihat bahwa Muhammad Maula As-Saumah sebagai ayah sudah meninggal. Dan 4 tahun kemudian anaknya Alwi Sohib Baiti Jubair baru lahir. Kejadian kedua bisa dilihat di tokoh nomor 15, yaitu Muhammad Sohib Mirbat yang wafat pada tahun 550 Hijriah. Dan tokoh nomor 16 yaitu Ali Walidil Faqih yang lahir pada tahun 630 Hijriah. Di sini terlihat bahwa Muhammad Sohib Mirbat sebagai ayah sudah meninggal. Dan 80 tahun kemudian anaknya Ali Walidil Faqih baru lahir. Kedua kejadian ini, anak yang lahir setelah ayahnya wafat, tentu tidak mungkin secara biologis dan akal sehat. Tiga, anaknya lahir lebih dulu daripada ayahnya. Di sisi lain ini terdapat anak yang lahir lebih dulu daripada ayahnya. Ini bisa dilihat di generasi ke-17, Muhammad Al-Faqih Muqaddam, yang lahir pada tahun 574 Hijriah. Sedangkan ayahnya, Ali Wahidil Faqih, baru lahir pada tahun 630 atau 56 tahun setelah anaknya lahir. Hal ini tentu tidak masuk akal karena ada anak yang lahir lebih dulu daripada ayahnya. .
4. Mempunyai anak menjelang wafat. Ada 6 tokoh yang memiliki anak menjelang kewafatannya. Hal ini tentu tidak menjadi isu yang menarik jika hanya terjadi pada 1 atau 2 generasi. Akan tetapi, ketika ada banyak lintas generasi seperti ini, maka patut untuk kita jadikan perhatian dan penelitian. Karena setidaknya ada 6 generasi yang anaknya lahir menjelang ayahnya wafat. Maka muncul pertanyaan, apakah tahun kehidupan mereka nyata? Atau hanya dipaksakan? Atau ini hanya kesalahan tulis atau pengetikan semata? Generasi kelima, Ja'far al-Shadiq, memiliki anak pada usia 65 tahun. 3 tahun sebelum dia meninggal dunia. Generasi ke-19, Ali, memiliki anak pada usia 55 tahun. 4 tahun sebelum dia meninggal dunia. Generasi ke-22, Abu Bakar As-Sakron, memiliki anak pada usia 58 tahun. 3 tahun sebelum dia meninggal dunia. Generasi ke-25, Ahmad Syihabuddin Al-Khair, memiliki anak pada usia 58 tahun. 1 tahun sebelum dia meninggal dunia. Generasi ke-36, Muhammad, memiliki anak pada usia 60 tahun. Dan di tahun yang sama, dia meninggal dunia. Generasi ke-37, Husain, memiliki anak pada usia 45 tahun. 1 tahun sebelum dia meninggal dunia. Lima, cucu dan kakek tidak pernah berjumpa. Dari 38 generasi ini, setidaknya 28 generasi tidak pernah melihat atau mengenal kakeknya secara langsung. Termasuk Rizik Syihab. Ayahnya Rizik Syihab, kakeknya Rizik Syihab, buyutnya Rizik Syihab, bahkan canggahnya Rizik Syihab pun demikian. Tak satu pun di antara mereka yang pernah berjumpa atau mengenal kakeknya secara langsung. Dengan ketidaktemuan antara kakek dan cucu, ini kemungkinan ada tokoh yang tidak dicatat atau hilang. Misal, generasi ke-13 dan generasi ke-11. Jarak mereka tidak bertemu adalah 50 tahun. Kemungkinan ada 2 atau 3 tokoh yang hilang atau tidak tercatat pada jarak tahun 50 tahun di sisi lain. Dari uraian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa silsilah Rizik Syihab ini banyak mengandung kesalahan
dan keanehan. Mungkin silsilah ini dibuat di kandang kerbau sehingga banyak kejanggalan dan kesalahan yang fatal, yang fundamental. Demikian video tentang silsilah Imam Unyil